metode-metode ini oleh saudara kita, sahabat kita yang terkasih, yang dirahmati Allah, ya, Pandu Wakaf Pandu Wakaf ini memakai metode kita semuanya. Ya, ini tadi sudah mendengar sendiri, alpukatnya ada laporan sudah berbuah. Alhamdulillah Ya. berbuah lagi bro. Ya, yang berbuah nih laporan belum melihat ya. Iya. Tapi sudah dapat laporan petani ya. Ya, alhamdulillah kemarin hari Rabu. Ya. Sampaikan. Tanaman, hewan semua punya nyawa, tapi juga punya perasaan. Makalah peliharalah tanaman dengan rasa kasih sayang. Oke. Kasih sayang merawat bukan hanya mengelus-elus atau apa, tapi memenuhi kebutuhan nutrisinya, kebutuhan airnya dengan yang organik. Sahabat, berjumpa kembali dengan kami hari ini di tanggal 23 Januari 2026. Kembali kita mengadakan edukasi tentang pemupukan pohon cabai, tomat, dan terong ya. Karena pohon-pohon ini sudah memasuki masa generatif atau masa pembungaan dan pembuahan, maka sekarang kita akan berikan sekaligus pengocoran dan penyepraian. Untuk pengocoran ya di media tanam ini nanti kita kasih larutan ya. Ini saya udah buat larutannya, antara lain NPK 16 ya, kurang lebih 250 gram untuk ukuran 15 liter ya, karena ini ada kurang lebih 40 ya, berarti kurang lebih 500 gram ya. Kita kasih NPK 16. Perlu dicatat, NPK 16-nya ini adalah NPK 16 yang kita buat sendiri dari ramuan-ramuan atau campuran-campuran yang sudah kita ketahui lebih awal. Yang kedua, kita kasih POC, pupuk organik cair ya. Ini pupuk organik cair pembungaan dan pembuahan. Ini kurang lebih 150 ml. Terus juga di sini kita kasih trichoderma, kurang lebih trichoderma itu 5 sendok makan. Nah, dari bahan tadi kita campur dan kita kasih air ya. Nanti akan kita kocor ke masing-masing pohon ini kurang lebih 150 ml. Nah, selanjutnya juga nih kita akan spray ya, cairan ini cairan meta, fungsinya untuk mencegah jamur ya, apalagi pas musim hujan seperti ini. Kurang lebih 3 sendok makan meta dengan 15 liter air. Terus sementara itu ya, mari kita aplikasikan. Manfaatnya ini kita kasih agar pohonan ini tidak mudah terserang jamur ya. Ini kita kasih cairan meta ya, apalagi ini musim hujan. Ya, ini adalah cairan untuk pertumbuhan, yaitu trichoderma, POC, dan NPK 16. Caranya dikocor langsung. Nah, seperti itu. Setiap pohon dipupuk, ini adalah pupuk untuk pertumbuhan. Karena ini masih kecil, perlu pertumbuhan, jadi perlu ada pemupukan.
Assalamualaikum sahabat Muwakif. Hari ini bertepatan tanggal 27 Maret 2026. Kita akan panen yang kesekian kalinya di lahan Pandu Wakaf Indonesia. Yuk kita ikutin. POC pembuahan, khusus buahan ya, kurang lebih 3 literan ya. Kita campur dengan air. Ya, selanjutnya akan kita spray ya pada daun, bawah daun ya, bawah daun, batang, dengan POC pembuahan. Fungsinya apa? Agar bunga tidak gampang rontok ya. Ini sudah kita kasih MKP sebulan yang lalu. Ini kita kasih pupuk organik cair pembuahan. Alhamdulillah sahabat semua, kita mengaplikasikan apa yang sudah kita jelaskan di awal. Tinggal nanti kita lihat hasilnya 1 bulan ke depan. Harapannya apa yang kita laksanakan ini berbuah hasil yang kita harapkan ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Beribadah cerdas. Alhamdulillah sudah kita buat pupuk kohe kambing ya. Ini hari ini udah ke lapisan yang keempat. Insyaallah kita tunggu 7 hari ke depan ini sudah bisa dipergunakan. Ini yang pertama kita siapkan ya, perlengkapan atau bahan-bahan apa saja di program ketahanan pangan umat. Terima kasih.
kita lokasi di sebelah timur ya, kondisinya memang di bawah. Sahabat kami juga sedang mengontrol di daerah barat, cukup lumayan naik ya. Ini salah satu pohon yang subur ya, Masya Allah subur. Kita akan pruning ya. Kenapa? Ini bahan-bahan yang di bawah, sayang ya, sudah berbunga. Tunas-tunas air ini kita pruning aja ya, agar suplai nutrisinya maksimal. Nah ini dahan tuanya kita buang ya. Nah nih, biar nutrisinya tuh maksimal ke ujung ya. Nah nih tunas-tunas air. Ini tunas air seperti ini ya kita buang ya, kita buang aja ya. Kita sisahkan aja. Oh sayang nih, telat ya udah ya. Nih calon-calon tunas air kita buang aja nih ya, biar nutrisinya itu nanti langsung ke bunga ya, nggak terganggu. Alhamdulillah subur nih ya, Masya Allah. Jadi sahabat yang ditanam di sisi timur ini, setelah saya melihat pertumbuhannya cukup subur, walaupun di bulan Februari yang lalu banyak juga yang sudah berbunga seperti ini namun rontok. Nah sekarang sudah mulai belajar berbunga kembali. Agar ini menjadi buah yang bagus, maka harus kita kasih pupuk yang banyak mengandung kalium dan fosfor agar maksimal pembuahannya. Ini akan kita kasih pupuk padat ya, buatan kita sendiri ya, melalui metodenya Bapak Profesor Gembong. Setelah itu akan kita kasih giberillin sitokinin auksin dengan perbandingan 4:1. Fungsinya agar GSA tadi banyak menumbuhkan akar, sehingga dari akar tadi banyak menyerap nutrisi. Terus dikasih lagi MKP ya. MKP pun juga kita buat MKP cair ya. Terus atasnya ini agar bunga ini tidak rontok ya, kita spray dengan POC pembuahan ya, dicampur juga dengan GSA ya. Insyaallah cukup bagus ya, batang-batangnya juga mulus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sore kita akan ketemu dengan para petani di daerah ini. Kurang lebih ada 60 petani dan kita tanam 2.600 pohon di areal yang luasnya 12,5 hektar ya. Ntar akan kita diskusi dengan para petani agar petani nanti segera mengeksekusi ya. Insyaallah nih. Insyaallah. Kita ada di area sebelah timur ya. Sama tujuan kita untuk mengontrol lahan tanaman alpukat yang ada di daerah Gerlang ini. Tadi sudah kita berbincang-bincang dengan Pak Tusari, salah satu petani pengelola alpukat Pandu Wakaf Indonesia, yang di lahannya itu kurang lebih 3.000 meter dan sudah ditanam sebanyak 50 pohon ya. Alhamdulillah secara umum pohonnya bagus ya. Maka konsentrasi kita sudah memasuki pembesaran batang sekaligus juga untuk pembuahan ya. Contohnya yang ini nih, sudah ada buah walaupun satu, tapi sudah mulai menyusul ya, bunga-bunga. Nah, ini akan kita pertahankan, bahkan akan kita berikan nutrisi agar bunga ini tidak rontok
dan bila nanti dia berpentil, pentilnya ini ya semakin besar menjadi pentol, dan sudah menjadi pentol rasanya tuh semakin kuat ya. Ini yang sudah kita kontrol ya. Tadi udah beberapa banyak pohon yang udah kita kontrol ya, hampir 70% ya yang ada di sini rata-rata berbunga. Insya Allah di bulan ke-22 sudah mulai berbuah dan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, para donatur muakif Yayasan Pandu Wakaf Indonesia. Alhamdulillah kita selalu bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon alpukat yang kita produktifkan di Tasik ini alhamdulillah sudah memasuki masa pembungaan yang insya Allah pembungaan ini terus kita pupuk, kita berikan nutrisi sehingga menjadi hasil buah yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebatas informasi atau kami melaporkan perkembangan pohon alpukat yang ada di sini ya. Pada Januari yang lalu kita mengadakan panen dari 275 pohon yang kita tanam, baru ada 25 pohon yang bisa kita panen. Nah, hasilnya pun baru 84 kg. Atas arahan dan petunjuk Bapak Profesor Gembong, pohon-pohon yang sudah siap dibuahi atau sudah memasuki masa generatif agar bisa banyak berbuah dan merata, maka diberikan nutrisi, hormon, dan yang lainnya. Karenanya di bulan Februari yang lalu kami membuat pupuk organik cair, diantaranya pupuk organik cair dari kohe kambing, dari buah-buah yang busuk. Terus kita buat pula organik cair pertumbuhan, pembuahan, juga kita buat hormon giberilin, sitokinin, dan auksin. Nah, alhamdulillahnya kita buat di bulan Februari, di bulan Maretnya kita panen. Hasilnya cukup bagus, ya, artinya berhasil fermentasi itu. Nah, di bulan April yang lalu kami aplikasikan, ya, dengan kami kocor di bawahnya, ya, hormon GSA ditambah dengan pupuk organik cair pembuahan. Dan di atasnya, ya, sesuai petunjuk juga dari Profesor Gembong, ya, untuk buah ini agar terus-menerus berbuah dan hasilnya bagus, ya, buahnya besar dan rasanya juga sangat kuat, ya, sesuai dengan rasa dasarnya ini, ya. Kalau alpukat ini rata-rata ada gurih-gurihnya itu, maka saya potong nih setiap ujung-ujung. Nah, setelah saya potong ujung-ujungnya dan ada 2-3 daun di bawahnya, kita rontokkan. Nah, lantas kita spray. Kita spray dengan GSA dan pupuk organik cair khusus untuk pembungaan atau pembuahan. Walhasil alhamdulillah, ya. Dari yang sebelumnya kami laporkan di bulan Februari 25 pohon, insya Allah sudah memasuki, ya, kurang lebih 60-70% rata-rata berbunga dan sudah ada yang berbuah, ya. Nah, ini para sahabat, ya, donatur dan muakif, kami melaporkan insya Allah di bulan Juli atau Agustus kita bisa panen secara merata dari pembungaan yang sekarang ini. Ya, pastinya hari ini ada kita panen, cuman nggak sebulan.